Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi atau Korban (LPSK) mengumumkan Barada Eliezer resmi menjadi justice kolaborator. Berbeda dari Putri Chandrawati, LPSK menolak permohonan perlindungan yang ia ajukan dengan alasan ditemukannya sejumlah kejanggalan. Rapat paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Barada Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, LPSK juga memutuskan untuk memberikan perlindungan penuh kepada Barada Eliezer. Dengan demikian, status perlindungan darurat yang sebelumnya diberikan kepadanya resmi dicabut. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Barada E memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Keputusan berbeda diberikan pada Putri Chandrawati, istri dari tersangka Irjen Verdi Sambo. LPSK memutuskan menolak memberikan perlindungan kepada Putri karena adanya sejumlah kejanggalan dalam laporannya. Ya, saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka, Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Barada E terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Joshua ternyata berbeda dengan fakta penyidikan. Mulai dari dugaan rekayasa CCTV rusak hingga Barada E yang disebut bukan penembak jitu. Misteri kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat perlahan mulai terungkap. Narasi yang semula dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan Nonaktif Kombes Budi Herli Susanto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menyebut Barada Eliezer menembak untuk membela istri Sambo. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian meralat hal tersebut bahwa Barada Eliezer menembak bukan dalam rangka membela diri. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Barada Eliezer merupakan penembak jitu juga dibantah oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi yang melakukan asesmen terhadap Barada Eliezer. Selain itu, Kombes Budi Herli juga pernah menyatakan Barada Eliezer bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo. Tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Barada Eliezer hanya bertugas sebagai sopir Verdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo.
Sementara itu jumlah polisi yang terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Ferdi Sambo justru terus bertambah. Kini sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. "36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nurpatria, Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim, jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan, apabila diketemukan pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana situasi di Makobrimob tempat penahanan Irjen Ferdi Sambo dan polisi yang diduga melanggar kode etik? Sudah tersambung bersama kami Iyung Rizky di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Selamat sore Iyung, bagaimana kondisi pengamanan ataupun proses isolasinya Ferdi Sambo di sana? Baik, Arlisa dan pemirsa, sekarang saya berada di depan Makobrimob Kelapa II, di mana yang ditetapkan tersangka memang Ferdi Sambo dan 6 polisi lainnya sudah berada di dalam ruang khusus di Makobrimob Kelapa II. Sejak Jumat kemarin memang terakhir yang kami ketahui ada pemeriksaan dari Komnas HAM, di mana hari Jumat telah dilakukan pemeriksaan dan sampai hari ini memang kita belum mendapat informasi kembali kapan akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Ferdi Sambo atau Barada E dan ke-6 tersangka lainnya, begitu Arlisa. Hingga saat ini apakah jumlah polisi yang ditahan di Makobrimob ini 16 apa ada penambahan? Untuk sementara informasi yang kami dapat ada 6 yang berada di Makobrimob Kelapa II dan memang belum dapat informasi apakah ada penambahan atau ada pemeriksaan lanjutan terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Baik, terima kasih banyak Iyung Rizky atas laporannya. Kami masih menanti update perkembangan dari pemeriksaan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.